Bismillah, Assalamualaikum alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini di hari romantis ya, hari Palestine ya. Alhamdulillah kita insya Allah akan jalan ke kota yang paling romantis di dunia, yaitu Madinah dan juga Makkah Mekah, Al-Munawwarah betul. bersama orang yang paling romantis di hidupku, istriku. Dan juga orang yang sudah melahirkanku, orang tuaku. Iya, orang tuaku. Jadi alhamdulillah. Jadi Orang tua kita aku nggak bisa ikut soalnya mungkin dibadalin karena udah iya. sepuh ya gitu ya, Karena lagi kan kalau terbadalin. misalnya umroh kan kegiatannya kan fisik ya lumayan. Jadi Hmm, ya alhamdulillah yang bisa ikut jadi orang tuaku sama hmm, kita. Jadi senang aja gitu karena kali ini kan paket keluarganya tuh emang ilmu untuk keluarga Samara nih ya, Sakinah Mawaddah Warahmah. Nah, jadi hmm, pas banget tuh pasangan-pasangan gitu. Jadi hmm. ngerasa kita berdua aja tuh kayak masih jauh banget Masih dari perlu belajar lah ya. sempurna gitu ya. Jadi masih butuh belajar, masih butuh cari ilmu lagi, referensi lagi. Ya insya Allah pulang dari sana kita lebih awet lagi, lebih Benar. Dan lengket juga kita lagi. mengajak ya sebulan 2 bulan belakangan kita memang mengajak pasangan-pasangan yang mau ikutan. Alhamdulillah ada 60 ya sekarang hari ini kita Tujuh berangkat bulan, ha. 70-an yang berangkat bareng dan alhamdulillah berangkat bersama guru kita juga Ustadz Benri ya yang romantis juga dan juga ya di sini Ayah Irwan. akan seru nih kayaknya dengan Ayah Betul. Irwan juga kayaknya bakal seru banget. Oh, Oh, oh iya. Oke, di sini kita nah, bareng sama mama papaku juga. Tuh ada mama papa. Terus tetangga di kampung juga nih di Lubuk Linggau juga tuh. Barang bawaan memang kan kita cuma berapa hari ya? Total tuh 9 hari keberangkatan. Jadi bawanya tuh udah dimasukin sih. Koper udah pada dimasukin, ini tinggal koper-koper cabin aja. Koper-koper ibu-ibu cabin. ya, ada yang detail tahu dia. Iya, kalau bapaknya kan tinggal terima beres langsung jalan. Oh, udah ada bawaan ya ternyata Ya, gitu. bener, Udah bener. gitu doang. Nggak terlalu Terlalu sih. banyak sih ya. Kayaknya kita soalnya ngincer beli di sana nanti gitu. Buat oleh-oleh juga gitu ya. Iya. Apalagi ini kan persiapan Ramadan ya kan. Bener. 2 minggu depan udah Ramadan ketika kita pulang kan. 2 minggunya Aku nah udah pada benar. nitip minta beliin kurma kurma madu katanya gitu. Pokoknya ya kita mah ya udahlah. Walaupun sebenarnya banyak juga di Indonesia, tapi kan ya mungkin kalau misalnya dari sana karomanya beda ya, Ya. barokahnya beda gitu. Ya, kita sambil persiapan kita Iya. sarapan dulu yuk. Oke. Ayo ikut kalau gitu. Oh iya, yuk yuk dari tadi Ya. Ya, oke. Guys, ini kalau mau biasanya kalau umroh ya ini namanya APS gitu kan. alat pendengar suara. Alat pendengar suara ya, Kalau alat mereka pendengar suara. tempat pemungutan suara ya. Ini TPS, TPS itu TPS. Ini APS, alat pemungutan suara bukan. Ini jadi kan ini kalau misalnya ini kayak briefing sekarang nih mau di mana ada yang lagi makan segala macam cukup pakai ini. Nanti kalau lagi tawaf di Mekah kan banyak banget tuh ribuan orang. Nanti mencar-mencar kan pasti kan. Nah kemudian nanti dengernya hari sekarang baca ini baca doa ini segala macam gitu pakai ini. Mudah kan jadi nggak pakai sound system. Kemudian nanti kalau lagi ada kajian nggak pakai pengeras suara jadi kayak di tempat makan. Ustadznya ngomongnya di sini kita dengerin. Jadi orang yang nggak pakai ini kelihatannya kayak silent silent aja, cuma orang manggut-manggut gitu kenapa gitu kayak gitu-gitu aja. Jadi Jadi misalnya kepake banget kalau lagi tawaf ya. Kalau lagi tawaf gitu kan kadang tuh kalau kalau kita kan suka teriak-teriak gitu ya mutawifnya. Nah, kalau ini tuh kita udah denger sini udah kita silent tapi kita dengar semua tersampaikan gitu ya. jadi kalau ada yang nyasar pakai ini aja cukup kan. Kami lagi ada di sini bisa balik nyambung lagi gitu. Nah, ini kayak sekarang nih udah mulai ada pemberitahuan. Nggak Ada dengar tuh, kan, nggak dengar lagi kan ngomong tuh gitu. beliau. Nah, Oke. lebih mudah kan. Iya, Bisa pakai ini atau pakai Discord misalnya. aplikasi. Kalau misalnya lagi internetnya bagus pakai Discord. Kalau apa? Kalau ini Kalau kan lagi banyak secara traffic sinyal ya, pakai ini gitu. Di antara dua sih pakai FM. gitu. Ya, Oke. kita dengar briefing dulu kalau gitu ya. Ah, ah. Siap, makasih. Anak-anak memang udah kangen mereka umroh kan. Soalnya kan waktu itu kita umroh Terakhir sebelum sekeluarga pandemi. besar ya. Oh.
dan juga emang ada kepengenan untuk bareng. Tapi masnya masih belum bisa panjang karena baru masuk kuliah kan sekarang, masuk penyesuaian dulu. Ya insya Allah mudah-mudahan di tahun ini ada waktu lebih panjang untuk bisa barengan karena mereka juga udah kangen. Ini Jadi mana Ustaz? umroh itu udah kayak ini, udah kayak apa? Kayak mudik ya, udah kayak pulang kampung gitu. Jadi kita nggak pernah bosen ke sana, ditambah juga ke sana tuh rasanya kayak home gitu ya. Iya, kayak balik lagi gitu kan. Alhamdulillah kemarin juga kita pas haji itu pertengahan tahun lalu kan. Jadi sekarang tuh kayak emang udah dari kemarin kayak pengen banget rencana mau akhir tahun ya. Tapi karena kebetulan pas banget ada program ini pas bulan Februari, ya udahlah pas Februari aja deh jalan Bismillah gitu. Soalnya kita berharap haji bisa berangkat lagi ya mudah-mudahan ya. Insyaallah, Aduh, amin. emang Untuk tahun itu tuh sebenarnya Mas Aris Bintang itu pengen nargetin berapa kali sih? kalau bisa ya minimal ya setahun sekali atau kalau bisa lebih gitu ya. Iya. Dan gimana ya ini kayak ngecharge ya, kayak Iya, nge-recharge. nge-charge, terus banyak mau Heeh. dicurhatin. Kayak lagi mau ngadu tempat curhat gitu kan. Selama berapa bulan ini apa aja dilewatin, minta maaf segala macam ya banyak hal sih sebenarnya. Tapi kalau untuk bicara umroh sendiri ini ibarat selain ibadah ya, mungkin ada tempat favorit untuk Mbak Fedi sama Mbak Han sendiri kalau selama di Mekah atau Madinah. Oh, kalau tempat favorit ada, tuh banyak sih kita tuh. tempat favorit di pintu berapa sih? Pokoknya tempat karena kan kalau di Nabawi kan kita terpisah kan laki sama perempuan. Jadi di situ tuh kayak tempat favorit karena kan kita habis kita ibadah masing-masing gitu kayak me time Gajian. banget lah. Mas Ari dengan doa-doanya, aku juga dengan ibadah-ibadahku. Terus akhirnya kita kayak, udah selesai belum yuk kita ketemu. Gate berapa Ketemu ya? di gate berapa. Nah, di situ tuh Gate jadi tengah kayak pokoknya gate tengah lah tempat-tempat pertemuan kita tuh. Jadi ya udah misalnya kadang aku nunggu terus Mas Ari ini kadang ya sebaliknya kayak gitu. Jadi kayak tempat janjian gitu. Terus habis itu baru yuk kita ngopi yuk atau apa gitu. Karena kan 338. 338 ya. 338. Karena di Pintu sana- 338 nih favorit banget. Betul. Karena di sana emang romantis banget ya. Ditambah lagi kan kita bisa ke makam Rasulullah gitu ya. Jadi kayak aduh selalu Aduh. baper ya Ya, kalau itu betul bikin baper sih kalau kita manasiknya aja walaupun kita udah manasik udah lumayan sering, tetap manasik juga tetap kita bayangin Lumayan. juga tetap baper juga gitu ya. Nggak tahu ya, never gets old orang bilang ya. Nggak pernah udahlah, udah bosen gitu. Nggak pernah juga ya. iya benar. Nih banyak posisi itu depan Mountain Break juga favorit ketemuan 338 favorit ketemuan. Iya. Terus di tempat Nabi di belakang tuh juga tempat ketemuan juga. Iya. Terus tempat pisahan di depan gate tengah ya kan. Mm-mm. Kamu kalau lagi pisah sama aku ke cewek aku ke cowok gitu. Ya kan? Kalau di Nabawi banyak ya. Iya. Di Mekah juga banyak ya. Kalau di Mekah karena rata-rata berdua kan, berdua. Jadi kalau di Mekah tuh walaupun kita terpisah nantinya tapi nggak terlalu jauh karena kan lumayan crowded ya kalau di sana. Jadi ada yang tawaf, ada yang ibadah segala macam. Jadi kita biasanya nyari spot yang nggak jauh-jauh gitu. Jadi masuknya bareng, keluarnya juga bareng kalau itu. Tempat favorit di Mekah tuh kayak kita selalu alhamdulillah ya kalau pas di Mekah kepengen kamar yang langsung ke view. Itu juga pasti favorit, bentuknya gimana juga gitu ya. Jadi itu kemudian di food courtnya juga ada tempat bakso, Iya. ya kan? Walaupun Terus tetap bakso Indonesia emang Bakso juara Indonesia ya. Nggak. Heeh. Kalau bicara ini kan mendekati bulan Ramadan, kenapa nggak dipasin itu kalau sembari masuk bulan Ramadan umroh juga ibadahnya tuh biasanya kayak double gitu. Betul, kita emang belum pernah juga ya umroh Ramadan ya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Karena kan balik lagi ini panggilan ya. Mau kita seperti apa tuh Allah yang manggil kita, waktunya kapan itu kan Allah yang ngatur gitu. Ya kadar Allah sampai sekarang kita belum kebagian nih yang Ramadan, pengen sih. Pengen banget gitu, tapi ya belum ada waktunya. Tapi ya mudah-mudahan ya. Jadi Soalnya kita kalau nganggap Ramadan aja. kebanyakan kita bikin kegiatan sih. Soalnya kalau Ramadan kan kadang suka sibuk banget gitu ya, banyak kerjaan. Terus mau menjelang Lebaran tuh kan lagi pik-piknya lah istilahnya gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahannya untuk nyobain umroh Ramadan. Tapi ya sebelumnya makanya ini kita kayak yaudah nge-recharge dulu deh sebelum Ramadan kita umroh dulu. Tapi kalau untuk bicara Ramadan deket-deket ini, persiapan kalian berdua tuh apa sih selain dari umroh sendiri ini mungkin udah nyiapin apa? Ya gimana ya Ramadan tuh kayak
yang kita tunggu dalam setahun. Maksudnya gini, kita tuh kayak kayak lagi misalnya mau liburan nih, kita kan nunggu tanggal tersebut untuk datang nih, udah mau liburan nih, makin dekat. Nah, kita tuh rasanya kayak Ramadan tuh kayak itu, dikit lagi Ramadan bulan itu gitu. Dan soalnya kayak itu momen di mana ya? Rasanya memang beda sendiri ya, ibadahnya beda, ininya beda, rezekinya pun beda betul, gitu, macam-macam. persiapannya macam-macam, persiapan dari kitanya sendiri, lahir dan batin gitu ya. Karena kan fisik juga harus dijaga, terus gimana kita ibadah-ibadah, karena kan 1 kali 24 jam misalnya setiap harinya tuh kan ibadahnya tuh berlipat-lipat ganda. Jadi kayak pengen manfaatin sebaik-baiknya, jadi fisik juga dijaga. Sama selain itu juga perbisnisan gitu kan. Bisnis juga itu kan lagi beriringan tuh, makanya terkadang tuh ayo jangan sampai bisnis ini diutamain, Ngalah-ngalahin ibadah. ngalah-ngalahin ibadah. Makanya kadang yang kita atur tuh biasanya ketika kita di bulan Ramadan, karena kita kan ya pengusaha, aku jualan baju istilahnya gitu. Jadi udah produksinya dari sebelum Ramadan Iya. supaya nanti 10 tinggal hari jualan terakhir aja. udah remote Udah gitu. remote gitu. Kan Kak bicara untuk targetnya sendiri kan selain bisnisnya sendiri, kayak untuk pekerjaan juga ngebatasin apa udah kayak tahun kemarin aja? Kayaknya sih ini ya, alhamdulillah mungkin lebih rame daripada sebelumnya ya, karena kan kalau Ramadan. karena kita sempat pandemi gitu kan, sempat dulu kan yang sebelum pandemi itu bener-bener padat banget, terus semua stop pandemi, terus abis itu kan udah mulai nih bermunculan lagi. Nah alhamdulillah di tahun ini kayaknya udah mulai kayak balik lagi ke normal gitu ya, jadi udah mulai banyak kegiatan-kegiatan. Ini aja ada beberapa yang kita harus keluar kota, nah itu juga udah mulai mikir, karena kan kemarin-kemarin sempat stay banget di rumah, nggak ngambil apa-apa di luar kota. Nah sekarang tuh kayak ketika ada tawaran kayak lagi mikir, ambil nggak ya Iya. keluar kota Ini ya hampir gitu. hampir tiap bulan kita keluar negeri sampai. Iya, Jadi terus ini. di Ramadan ini ada tawaran kita ke Australia sebenarnya untuk ada ya undangan Ramadan sih ya untuk kegiatan. Tapi ya itu dia. Terus kita di Jakarta juga lagi bikin event gitu. Tapi ya seru juga sih. Coba kita pikir kalau kita di Australia, sampai di sana puasa juga loh kita gitu, Iya, bukan itu liburan dia. gitu kan. Jadi Momen sama keluarganya sih ya yang nah, takut hilang. Terus teman-teman ngajakin ke Turki, udah habis Lebaran. Yang ada kita ntar nggak kerja kerja nih. Iya benar. kan. Tapi bicara target sendiri kayak aman apa untuk ibadah di bulan Ramadan? Oh iya Insya itu sih Allah. insya Allah ya. Semoga Allah mudahin ya Mungkin ibadah bisa kita. lebih, ya, mudah-mudahan bisa Heeh. lebih lah, lebih baik. Emang dari kalau tahun lalu. misalnya puasa tuh pasti harus ada target-target sih. Sayang banget ketika udah jelas dikasih tahu bahwa ibadah ketika Ramadan itu dilipat-lipat gandain. Kalau kita cuma begitu-begitu aja sama kayak sebelumnya, kayaknya sayang gitu ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan lebih ditingkatin. Kalau umroh itu istimewa tempatnya, Ramadan istimewa waktunya. Iya betul. Ya itu mungkin orang nggak mungkin di Ramadan sana istimewa waktu dan tempat kan gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman di Ramadan nggak ngegas atau menspesialkan mau kapan lagi, mau di mana Iya. lagi kan gitu. Benar. Gitu. Tapi ini boleh nanya nggak ini tentang ibarat nih ada kemarin artis itu ibarat yang istrinya dia dicarikan dia ngelahirin sesar tapi sampai demam, mungkin kan Vena sendiri mungkin pernah nggak sih? Oh sesar. Iya, Oh sesar aku. terus sampai akhirnya demam gitu. Oh. Pernah nggak sih? Sebenarnya sih ini semua ya namanya perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anak dengan versi apapun ya, dengan versi normal ataupun juga versi sesar, itu kan Allah juga yang ngatur ya. Ketika kita memang kodratnya kita sebagai wanita harusnya normal, tapi ternyata nggak bisa, kan sekarang udah ada zaman sesar. Nah aku juga walaupun aku belum pernah sesar, tapi aku sempat dengar juga orang tuh beda-beda, setiap orang tuh beda-beda badannya gitu kan. Ada orang yang habis sesar katanya kan 1 kali 24 jam dia nggak bisa bangun, harus terbaring di tempat tidur. Ada yang langsung bangun. Nah jadi kalau misalnya ternyata ada yang demam, ada yang sampai sakit, aduh itu wajar banget. Karena bayangin perut dibelek gitu ya, dirobek gitu untuk ngeluarin bayi, ya wajar lah kalau misalnya ada yang mungkin ada butuh penyesuaian kan. Kalau demam itu kan ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu nih di tubuh gitu kan. Ya itu kalau misalnya ada demam, ada apa tuh macem-macem. Aku juga malah abis lahiran pas menyusui itu malah nangis sampai demam sampai apa ya, udah macem-macem. Jadi banyak kenapa ibu-ibu baru tuh ada yang baby blues, ada yang macam-macam deh. Karena memang perjuangan seorang ibu luar biasa. Mungkin doanya aja pemirsa. Oh, oke. Guys, Bismillah teman-teman bismillah. semua, mohon doanya ya. Semoga kita berdua lagi mau umroh diberikan kemudahan, kelancaran dalam ibadah. Semua doa-doa kita juga dijabah. Ya, Terus nanti pulang juga kita kita, jadi lebih baik lagi. Amin gitu. Dan kita juga
nanti kirimkan doa dari sana untuk kedamaian di Indonesia ya. Amin. Pada waktunya damai-damai lagi mau Ramadan ya. Sebenarnya habis pemilu kayaknya gas-gas banget kan. Nah sekarang mau Ramadan mulai damai-damai lagi, saling sayang. Kita Iya. kirimkan doa yang luar biasa insya Allah dari sana ya. Insya Allah. Nah. Oke. Berarti mungkin tanggal